Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Halila Senandung Sabita dengan NIM 250203110041 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas HTMB dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Nah, teman-teman, dalam video ini kita akan membahas mengenai hadis tentang bersyukur. Yang mana di hadis ini kita akan membahas 3 aspek. Yang pertama yaitu sanad, matan, lalu rawinya. Yang pertama kita akan bahas sanad. Hadis ini memiliki sanad hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Banu Numair wa lafzu li Bani Numair qala hadatsana Abu Asama wa Muhammadu bin Bishr an Zakaria bin Abi Zaidah an Saidah bin Abi Burda an Anas bin Malik, dan kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor 89/2734. Jalur periwayatannya bersambung dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim dikenal sangat ketat dalam memilih rawi, sehingga hadis yang masuk dalam kitabnya memiliki derajat sahih li dzatihi. Nah, teman-teman, di dalam hadis ini itu ada kekuatan sanadnya. Yang pertama itu tidak ada rawi yang mahjul, yaitu tidak dikenal. Yang kedua, tidak ada rawi yang dhaif atau lemah hafalan ataupun kejujurannya. Terus kemudian yang ketiga, tidak ada syujud ataupun kejanggalan atau ilah ataupun cacat tersembunyi dalam hadis tentang bersyukur ini. Dengan demikian, hadis ini dapat dijadikan sebagai hujah dalam akidah, ibadah, dan juga akhlak. Kemudian kita beralih ke dalam pembahasan matan, yang mana matan yaitu isi dari hadis tersebut. Yang mana hadis tentang bersyukur ini berbunyi, innallaha la yarda anil abdi ayaqulal aqlah fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbah fayahmadahu 'alaiha. Artinya, sesungguhnya Allah akan ridho kepada hambanya yang makan sebuah makanan lalu ia memuji atas makanan itu, atau ia minum sebuah minuman lalu ia memuji atas minuman itu. Nah, teman-teman, jika kita membahas lebih lanjut dari matan hadis tersebut, kita dapat memiliki 3 aspek. Kesederhanaan syukur. Hadis ini menekankan bahwa syukur tidak harus berupa ibadah besar, tetapi bisa dalam hal kecil seperti makan dan minum. Lalu yang kedua, adanya ridho Allah. Ridho Allah adalah puncak tujuan seorang mukmin. Hadis ini menunjukkan bahwa ridho Allah itu bisa diraih dengan amal ringan asal disertai hati yang ikhlas. Lalu yang terakhir yaitu keterkaitan dengan Al-Quran. Hadis ini itu selaras dengan Quran surat Ibrahim ayat 7 yang mana berbunyi, jika kamu bersyukur pasti Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tadi kan sudah dibahas dari segi sanad maupun matanya, berarti sekarang kita akan membahas dari segi rawi, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan meriwayatkan hadis lebih dari 2000 hadis, dan beliau juga dikenal dengan kedekatan personal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga banyak meriwayatkan hadis tentang kehidupan sehari-hari Rasulullah. Lalu Imam Muslim, penyusun Sahih Muslim, kitab hadis paling otentik kedua setelah Sahih Bukhari. Nah, jalur periwayatan beliau sangat selektif sehingga hadis yang masuk dalam kitabnya memiliki derajat yang sangat tinggi. Nah, teman-teman sekalian, dari 3 pembahasan yang telah dijelaskan, mulai dari sanad, matan, rawi, kita beralih ke dalam makna dalam hadis tersebut, yang mana di dalam hadis tersebut bermakna syukur sebagai ibadah hati dan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah setelah makan atau minum adalah ibadah lisan, dan menyadari bahwa nikmat berasal dari Allah adalah ibadah hati. Lalu yang kedua maknanya yaitu syukur sebagai pengikat nikmat, yang mana nikmat yang disyukuri akan bertambah, sedangkan nikmat yang diingkari itu bisa hilang. Kemudian makna yang ketiga, syukur dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap aktivitas duniawi bisa bernilai ibadah jika disertai dengan syukur. Lalu yang terakhir yaitu ridha Allah sebagai balasan. Allah tidak hanya menerima syukur, tetapi memberikan balasan berupa ridhonya. Dan ridho Allah adalah kebahagiaan tertinggi bagi seorang hamba.
Baik, dari penjelasan yang telah dijabarkan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa hadis ini mengajarkan kita mengenai syukur adalah ibadah yang sangat dicintai Allah, bahkan dalam hal yang sederhana. Kemudian ridho Allah bisa diraih dengan amal ringan asal disertai hati yang penuh keikhlasan. Dan syukur adalah kunci bertambahnya nikmat dan pengikat hubungan hamba dengan Allah. Hadis ini juga relevan dalam pendidikan akhlak, etika makan, dan pembentukan karakter muslim yang selalu ingat Allah. Dan dalam perspektif usul fikih, syukur hati adalah wajib, sedangkan syukur lisan setelah makan atau minum adalah sunnah muakkadah. Cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.